مرحبا يا رسول الله. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun Gajah. Waktu itu banyak terjadi kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain hancurnya pasukan bergajah Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil yang membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas ke kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Makkah. Bulan pun terbelah, bintang bersinar begitu terang. Burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruang rumah Aminah. Setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak peristiwa tidak lazim juga terjadi, yakni arsy bergetar hebat, seluruh langit dipenuhi cahaya sehingga menjadi terang. Istana Kisra berguncang begitu dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah oleh umat Majusi padam. Gereja di sekitar Buhairah roboh, bahkan Ka'bah juga ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itulah kisah detik-detik lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Assalamu alayka habibi, Ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka habibi, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Bali puthi plot ma seqen, gjumë të tua unë po kërkoj, vdekja ëmbël se shmu po, veç një herë xhenet me t'pa, vetëm ty o Muhammed. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka habibi, Ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka habibi, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka, dan kami tidak menurunkan engkau duhai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali engkau akan menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka para ulama-ulama tatkala membahas Islam rahmatan lil alamin adalah bahwa Islam adalah agama yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad ini menerapkan syariat-syariatnya ke tengah-tengah manusia. Maka tatkala Rasulullah diturunkan bersama dengan Islam, menerapkan syariat kepada seluruh manusia, maka tatkala itulah terwujud Islam rahmatan lil alamin. Islam yang memberikan kasih sayang, Islam yang memberikan kebaikan,
pada seluruh makhluk hidup ataupun selain makhluk hidup. Seluruh yang ada di dalam semesta ini mendapatkan kebaikan daripada Islam yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berjibaku bagaimana agar firman-firman yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, solusi-solusi kehidupan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dirasakan oleh manusia. Karena tatkala manusia menerapkan Islam, tatkala itulah dia mendapatkan kebahagiaan, dan dia tidak hanya memberikan kebahagiaan pada dirinya sendiri, tapi dia memberikan kebahagiaan pada orang lain, bahkan pada tumbuhan dan hewan-hewan. Karena itulah Islam rahmatan lil alamin adalah hasil daripada penerapan syariah dalam bentuk yang kafah. Dan ini pernah terjadi di zaman ketika khilafah masih diterapkan. Karena khilafahlah yang akan menjamin syariah diterapkan secara total. Tidak ada satupun sistem yang bisa menjamin syariah diterapkan secara total kecuali sistem itu adalah sistem khilafah. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah. Syariah ini diterapkan, kemudian dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, kemudian oleh para khalifah di zaman kekhilafan Umayyah, para khalifah di zaman kekhilafan Abbasiyah, dan juga para khalifah di zaman kekhilafan Utsmaniyah. Tugas kita sekarang agar kita bisa mengembalikan Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tidak seperti sekarang yang mungkin Islam ditakuti, Islam mungkin dianggap jelek. Tugas kita adalah mengembalikan Islam rahmatan lil alamin hanya dengan satu cara, yaitu cara yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menerapkan Islam secara kafah melalui sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem khilafah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang berkontribusi dalam perjuangan penegakan syariat Islam. Saya Felix Xiao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu. Moga mengalir keberkahan dalam diriku untuk mengikut jejak langkahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa yang paling mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia. Mereka akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku.
Mereka tak pernah melihat wajahku, mereka tak hidup denganku seperti kalian, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabat-sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka adalah umatku. Baginda Nabi Muhammad SAW meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita mencari tahu tentang Rasulullah SAW? Sudah adakah air mata yang berlinang karena rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Bayangkanlah, ribuan abad yang lalu Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada para sahabat-sahabat kala itu bahwa sesungguhnya beliau rindu kepada kita selaku umatnya yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah pantas seorang Nabi yang sudah merindukan kita, ia sudah berjanji akan memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak khusus kepada umatnya, kita sia-siakan cintanya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setelah kita tadi melihat tayangan tentang Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita akan merenung apa yang sudah bisa kita perbuat, karena Rasulullah begitu cintanya merindukan kita yang jauh-jauh berabad-abad. Rasulullah sangat rindu dengan kita karena kita umat mulia, tidak melihat, tidak ada pada zamannya, tapi kita begitu cinta dan kita beriman kepadanya. Karena itu, marilah dengan momentum ini tegakkanlah syariat Allah di muka bumi ini, sehingga keberkahan dan kesejahteraan mengikuti kita semua. Amin. Marilah kita berjuang. Allah Akbar.